people, selamat datang di podcast Ask Nutri, tempat ngobrol seru dan sehat seputar gizi dan kehidupan sehari-hari. Kenalin nih, aku Lauren yang akan menemani kalian dalam obrolan menarik kali ini. Topik kita hari ini pasti sangat relate banget nih, terutama buat kamu yang kalau lagi galau bawaannya pengen ngemil yang manis-manis. Nah, judul podcast kita hari ini adalah Makan manis saat galau, apa hubungannya sih? Nah, kita juga udah kedatangan narasumber keren yang bakal menjelaskan dari sisi ilmiah, psikologis, dan tentunya dari sisi gizi, yaitu Kak Kiki. Halo Kak Kiki. Halo Lauren, halo Nutri People semuanya. Nah, sebelumnya nih Kak Kiki, boleh dong perkenalan diri dulu ke kita? Sebelumnya perkenalkan diri teman-teman, nama aku Rizky Ramadhani Arbi, biasa dipanggil Kiki. Aku merupakan mahasiswa gizi Universitas Andalas, angkatan 2023. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Kak Kiki. Nah, jadi Kak Kiki sekarang lagi berkuliah ya Kak. Mungkin boleh ceritain ke kita nih Kak, apa sih kesibukannya sekarang Kak? Akhir-akhir ini aku sibuk akademik sama organisasi sih, seperti mungkin teman-teman kuliah lainnya. Seperti itu Lauren. Oke Kak Kiki, jadi Kak Kiki juga aktif di organisasi ya Kak? Betul. Oke Kak, sebelumnya kita udah nanya-nanya nih Kak terkait topik kita pada hari ini, yaitu hubungan antara makanan manis dengan galau ke teman-teman. Jadi boleh kali ya kita dengerin dulu Kak pendapat mereka tentang topik kita pada kali ini. Boleh. Menurutmu apa aja sih yang dimaksud dengan galau dan apa aja yang terjadi pada tubuh kita saat galau? Apa sih galau itu? Galau tuh kayak perasaanmu lagi bimbang, bingung, terus hatimu tuh lagi nggak bisa tenang gitu. Biasanya karena masalah cinta, persahabatan, atau hidupmu yang lagi ribet banget. Intinya, mu lagi nggak enak hati gitu, campur aduk antara rasa sedih, bingung, dan kadang-kadang cemas. Apa yang terjadi pas tubuh lagi galau itu? Pas tubuhmu galau, tubuhmu tuh jadi kayak istilahnya ikutan ngambek. Kayak contohnya tuh kadang jantung kita tuh deg-degan tiba-tiba. Terus ada yang nervous parah, pikirannya mumet. Terus kayak susah fokus. Tiba-tiba tuh otak kayak nge-lag aja. Mager dan susah tidur. Kadang malah susah makan atau malah makan terus. Terus ada juga yang badannya tuh jadi tegang, terus kepalanya pusing dan pundaknya kaku. Mood tuh kadang-kadang suka naik turun, kayak pengen nangis, kadang pengen marah. Kayak gitu tuh bisa buat kita stres juga, bikin imun kita turun, terus jadi bikin kita gampang sakit. Jadi kalau galau itu gak cuman bikin hatimu gak enak, tapi juga bikin badanmu ikut gak nyaman. Makanya penting banget cari cara untuk galau tuh gak usah lama-lama. Misalnya kita bisa curahin ke teman, refreshing, atau ngelakuin hal-hal yang mu happy dan mu suka. Oke. Halo Kak, permisi, aku mau nanya-nanya dulu boleh? Iya boleh. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu kali ya Kak? Nama aku Azara Nur Hakim, biasanya dipanggil Ara. Oke Kak Ara, aku mau nanya nih, aku pernah dengar kalau saat suasana hati jelek atau galau itu jadi pengen makan makanan manis. Kalau sama Kak Ara sendiri relate nggak? Menurut Kak Ara itu cuma sugesti atau emang ada kaitan ilmiahnya nggak sama tubuh kita? Kalau aku pribadi kayaknya nggak setiap suasana hati jelek atau galau pengen makan manis ya. Tapi emang aku suka lihat di medsos atau juga teman-teman aku yang kalau suasana hati jelek tuh suka makan makanan manis. Terus menurut aku hal ini emang ada kaitan ilmiahnya sih sama tubuh. Aku pernah baca juga dan lihat konten medsos gitu. Itu bisa terjadi karena ada hubungan antara makanan dengan hormon. Kurang lebih itu sih yang aku tahu. Oke, makasih ya Kak jawabannya. Halo, aku mau nanya-nanya dulu boleh ya? Sebelumnya, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Sasebila Madini dari jurusan Gizi. Oke, aku mau nanya nih. Jadi, menurut kamu sebenarnya gula atau makanan manis itu bantu ngangkat mood atau justru bikin mood makin naik turun diam-diam ya?
Kalau menurut aku sih makanan manis itu emang bisa naikin mood, karena saat kita makan makanan manis hormon dopamin kita akan keluar, jadi itu yang membuat kita moodnya naik. Tapi itu nggak bertahan lama, nanti semakin lama secara perlahan mood kita akan kembali turun lagi. Oke, jadi kira-kira ada nggak ya solusi sehat atau cara lain buat ngatur emosi biar nggak selalu lari ke gula atau makanan manis? Pastinya ada. Selain makan makanan manis, coba aja lakuin apa hal yang kamu suka, seperti misalnya kayak jalan-jalan, keliling-keliling sama teman, ngobrol, atau mengganti makanan manis menjadi makan buah, karena itu bisa menjadi solusi yang lebih sehat. Oke, makasih ya. Iya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Aku mau nanya sesuatu nih Kak, tapi sebelumnya perkenalan diri dulu boleh Kak? Nama aku Diantasya Putri Burtarigan, aku dari jurusan hukum. Aku mau nanya, Kakak kalau lagi stres atau lagi galau gitu sering ngemil makanan manis nggak Kak? Sering sih. Kalau kebiasaan ngemil manis, kira-kira apa sih Kak pengaruhnya terhadap kesehatan mental atau ke badan kita gitu? Yang aku tahu dampaknya untuk badan kita tuh berat badan tuh bisa naik karena makanan manis tuh kan biasanya tinggi gula dan kalori kan, terus gula darah kita juga naik turun, jadi nggak stabil gitu, dan itu buat kita jadi capek, lesu, dan kalau kebanyakan juga bisa terkena kayak diabetes gitu. Terus kalau untuk mental tuh ngemil itu kan bikin senangnya tuh cuma sebentar gitu, sesaat. Habis itu kita bakal kayak merasakan hal yang sedih lagi, mengingat-ingat yang buat kita sedih, galau lagi gitu. Terus kalau lama-lama kita ketergantungan sama makanan manis kalau lagi galau tuh jadi kalau setiap kita stres tuh bukannya kita mencari hal-hal yang lebih menyenangkan kayak curhat sama teman, cari aktivitas yang lebih santai, atau mungkin mendengarkan musik gitu. Kita bikin kita tuh jadi kayak ketergantungan emosional gitu, ketergantungan sama makanan yang manis yang gak sehat banget gitu lah. Makasih ya Kak atas waktunya. Halo, aku mau nanya-nanya dulu boleh ya? Boleh. Sebelumnya boleh nggak perkenalkan diri kamu dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Arini Aulia Ramadan dari Gizi 24. Oke, jadi aku mau nanya. Menurut kamu itu kalau udah terlanjur jadi kebiasaan, gimana cara kita pelan-pelan tuh melepaskan ketergantungan sama makanan manis saat stres? Oh iya, kebanyakan kan kadang tuh orang-orang tuh kayak kalau dia lagi stres itu mereka ngelampiasannya tuh pakai makan makanan manis gitu ya. Betul. Itu nggak baik untuk kesehatan kita. Nah, menurut aku sendiri kalau kayak gimana cara ngehindarinya itu, misalnya dalam satu hari tuh kita untuk mengurangi stres itu mengonsumsi makanan manis itu kan 3 kali atau 2 kali. Nah, itu bisa kayak kita kurangin, misalnya kayak sehari itu cukup 1 kali aja makan makanan manis, atau bisa kayak yang kita makan tuh jangan kayak pemanis buatan gitu, bisa aja kita ganti sama buah atau sayuran kayak gitu. Oke, makasih ya udah menjawab pertanyaannya. Nah, jadi itu ya Kak pendapat dari teman-teman yang udah kita tanya-tanya nih mengenai topik kita pada kali ini. Nah, sekarang waktunya kita buat klarifikasi kebenarannya ke Kak Kiki terkait topik kita pada kali ini. Oke, kita mulai dari dasar dulu kali ya Kak. Oke. Nah, Kak Kiki, menurut Kak Kiki, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan galau dan apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita sedang galau? Oke, ini pertanyaan dasar yang sangat menarik ya, Lauren. Sebenarnya kita udah sangat-sangat familiar dengan kata-kata galau ini. Kadang-kadang kita galau karena akademik, kadang-kadang juga kita galau karena love life mungkin yang ada masalah sama pasangannya. Tapi mungkin kita perlu mengkaji lagi sebenarnya galau itu apa sih. Oke, galau itu sebenarnya adalah perasaan ketika kita merasa tidak tenang atau kacau. Seringkali galau ini disebabkan oleh pikiran yang bingung dan tidak karuan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata galau ini, terutama di kalangan remaja, itu sering digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak nyaman, gelisah, atau sedih karena suatu hal, seperti patah hati atau menghadapi masalah lain. Jadi bisa dibilang galau itu adalah respon kita terhadap sesuatu gitu, Lauren. Nah, tadi Lauren juga nanya terkait apa sih yang terjadi ke tubuh kita ketika kita galau. Nah, saat seseorang galau, tubuh mengalami berbagai perubahan fisik dan juga mental. Ini termasuk perubahan hormonal, peningkatan stres, gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan.
Dalam jangka panjang, galau berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan seperti depresi misalnya, kecemasan, masalah pencernaan, dan juga gangguan jantung. Nah, mungkin kita bisa fokus ke hal-hal yang sangat berhubungan dengan galau nih, yaitu perubahan hormonal. Jadi ada dua hormon yang sangat terpengaruh ketika kita mengalami galau teman-teman. Yang pertama itu ada hormon kortisol. Saat seseorang merasa sedih atau galau, tubuh akan melepaskan hormon stres kortisol. Jadi, kortisol ini dapat mempengaruhi perubahan fungsi tubuh seperti sistem kekebalan tubuh, nafsu makan, dan juga tidur seperti itu. Jadi, kortisolnya meningkat nih. Kemudian ada hormon yang kedua yaitu serotonin. Hormon serotonin ini nih adalah hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati sehingga dapat menurun ketika seseorang sedih atau galau. Jadi kesimpulannya kalau galau, kortisol atau hormon stresnya naik, sedangkan hormon serotoninnya untuk mengatur suasana hati biar bahagia itu malah menurun. Seperti itu, Lauren. Oke Kak Kiki. Oke teman-teman, itu yang udah dijelasin oleh Kak Kiki ya. Jadi galau itu memang ada pengaruhnya nih ke tubuh kita. Betul banget, Lauren. Oke Kak Kiki. Selanjutnya nih Kak, sering banget ini Kak jadi perdebatan. Menurut Kak Kiki, apakah galau itu cuma sugesti dari pikiran aja? Atau emang ada kaitannya secara ilmiah dengan kondisi tubuh kita Kak? Oke, nah sering banget nih ya kalau misalnya kita lagi galau, teman kita malah bilang kayak gini pas kita curhat. Itu sugesti aja nggak sih? Itu sebenarnya perasaan kamu aja nggak sih? Kayaknya itu nggak benar dan segala macam. Sebenarnya kita bisa meninjau sumber galau itu dari dua hal gitu. Yang pertama itu sebagai bentuk emosi suatu atau respon kita terhadap suatu masalah, atau bisa juga sebagai suatu sugesti. Jadi kalau misalnya yang pertama itu emosi galau sebagai respon alami. Galau, sedih, bingung seperti itu merupakan bagian dari respon emosional manusia terhadap berbagai situasi. Misalnya kita kehilangan, kekecewaan, dan ketidakpastian. Tubuh kita itu akan secara otomatis bereaksi ketika kita mendapatkan stimulan-stimulan tersebut. Ketika tubuh kita bereaksi, otomatis nanti berhubungan dengan hormonal tadi ya, jadinya kita menjadi galau. Nah, ada beberapa galau yang ditunjukkan secara langsung, ada juga yang kita berusaha untuk nggak memvalidasi perasaannya. Nggak jarang ketika kita tidak memvalidasi perasaan kita nantinya akan terpengaruh gitu. Ketika galau, kita malah mengubah kebiasaan sehari-hari kita, malah mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Oke, nah itu kan tadi bentuk respon alami tubuh ya galaunya. Sekarang galau sebagai pengaruh sugesti. Kalau galau dari pengaruh sugesti, itu tuh bisa dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan. Nah, sugesti ini nih bisa memperkuat atau memperlemah perasaan galau. Jadi kalau misalnya dulu mungkin kita pernah galau atau galaunya udah selesai, tapi ketika kita mendengarkan atau menyimak sesuatu, kita malah galau lagi. Berarti kan sebenarnya masalahnya udah selesai tuh, tapi kita tersugesti gitu, malah terajak untuk galau lagi. Biasanya hal ini tuh sering terjadi nih ada anak muda kayak gitu. Sering-sering mendengarkan lagu galau, galau beneran, padahal sebenarnya gak galau-galau amat gitu, malah sebenarnya lagi bahagia-bahagia aja. Jadi mungkin ya kedepannya kalau misalnya kita mendengarkan atau menyimak sesuatu yang bisa memicu kita menjadi galau, kita patut hindari. Seperti itu, Lauren. Oke Kak, jadi gitu ya teman-teman. Ternyata galau ini memang benar-benar respon alami tubuh, yaitu respon alami emosional ya Kak. Betul. Dan juga reaksinya ke tubuh itu juga ada nih galau nih teman-teman, kayak hubungannya ke hormon yang udah dijelasin oleh Kak Kiki. Kemudian juga kaitan sugesti dengan galau nih juga ada ternyata ya Kak, kayak memperkuat dan memperlemah emosi. Oke Kak Kiki, selanjutnya Lauren mau tanya nih Kak, sekarang masuk ke hal yang paling sering kita alami, ngemil makanan manis saat galau. Menurut Kak Kiki, apakah makanan manis itu benar-benar bisa memperbaiki mood Kak? Atau malah sebaliknya? Oke, pertanyaannya menarik banget Lauren. Biasanya ini sangat-sangat relate di teman-teman cici ya. Kalau misalnya galau itu tiba-tiba pengen makanan manis nih, nanti tiba-tiba beli coklat, tiba-tiba beli es krim seperti itu. Nah, sebenarnya ada hubungannya nggak ya? Itu kan pertanyaan Lauren. Oke, sebenarnya perasaan galau atau sedih itu tuh sebenarnya bisa memicu keinginan kita untuk makan makanan manis nih Lauren. Karena sebenarnya ada hubungannya antara
emosi dan respon tubuh terhadap keinginan makanan manis atau gula. Saat galau, tubuh kita itu melepaskan hormon stres seperti kortisol yang sudah aku sebutkan tadi, di mana hormon kortisol ini nanti dia akan meningkatkan keinginan kita untuk mencari kenyamanan. Salah satu bentuk kenyamanannya ya lewat makanan manis. Konsumsi gula dapat menurunkan kadar kortisol dan juga nanti akan merangsang pelepasan hormon dopamin dan juga serotonin sehingga kita lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman. Ya meskipun sebenarnya ya itu tuh reaksinya hanya sementara seperti itu. Selain itu, otak kita ini sebenarnya membutuhkan energi yang sangat ekstra ketika kita menghadapi tekanan emosional. Jadi kalau misalnya under pressure, tentu kita butuh energi yang lebih besar juga. Itulah yang menyebabkan kita membutuhkan gula, membutuhkan energi yang cepat diserap tubuh, utamanya dari makanan-makanan manis. Itulah sebabnya kalau misalnya kita galau, kita stres, langsung ngidam makanan manis seperti itu. Namun sebenarnya efek ini nih hanya sesaat teman-teman, seperti yang aku bilang, dan konsumsi berlebihan itu malah bisa berdampak bagi kesehatan kita. Seperti itu, Lauren. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Seperti yang udah dijelasin oleh Kak Kiki, ternyata emosi galau ini ada hubungannya terhadap keinginan tubuh untuk konsumsi gula ya, Kak. Betul. Jadi kayak yang dibilang Kak Kiki tadi, comfort food kayak makanan manis itu bisa menurunkan kadar kortisol, tapi sifatnya sesaat atau jadi obat penenang aja gitu ya, Kak. Betul sekali, Lauren. Nah, kalau gitu Kak, gimana sih Kak cara sehat untuk menghadapi galau tanpa harus selalu lari ke makanan manis gitu, Kak? Boleh dong dibagikan tips atau solusi menurut Kak Kiki? Oke, nah menarik nih. Kalau misalnya kita fokus ke masalah galau aja, kita nggak bakal menemukan solusinya. Jadi ini solusinya di pertanyaan ini. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami galau, sebenarnya kita harus meninjau dari berbagai sisi. Utamanya kita melihat dari psikologis dan juga gizi ya. Kalau misalnya psikologis, teman-teman itu yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan itu adalah memvalidasi perasaan teman-teman. Jadi kalau emang kerasa galau, ya coba teman-teman rasakan aja. Oh, ini namanya emosinya, rasanya, perasaannya galau nih gitu. Akui aja kalau misalnya teman-teman memang galau. Jadi sehingga step selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah mengidentifikasi sumber masalah yang menyebabkan teman-teman galau tadi. Jadi dilihat nih, aku galaunya karena apa? Misalnya akademik kah, atau punya masalah sama temen kah, atau punya masalah sama pasangan, seperti itu. Ketika teman-teman mengidentifikasi ini, tentu teman-teman akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman tidak menemukan solusi, teman-teman bisa curhat gitu kepada orang-orang yang teman-teman percayai, entah itu teman, keluarga, pasangan, atau orang-orang yang teman-teman rasa bisa memberikan solusi kepada teman-teman gitu. Nah, curhat ini bisa menjadi saluran untuk mengekspresikan perasaan dan juga mendapatkan dukungan dari orang lain. Selanjutnya, selama teman-teman menghadapi perasaan galau tadi, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Seperti melakukan hobi teman-teman, misalnya teman-teman suka membaca, suka menonton film, bermain musik, dan membantu meredakan stres dan meningkatkan mood teman-teman lagi. Boleh juga berolahraga, terus mengurangi pikiran-pikiran negatif yang teman-teman punya, meditasi, menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai juga, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau misalnya teman-teman gak bisa banget nih menyelesaikan masalahnya, boleh cari tenaga profesional, baik itu dari psikolog maupun psikiater. Kita kan tadi udah meninjau dari sisi psikologisnya ya teman-teman. Selanjutnya kita tinjau dari sisi gizi. Untuk solusi sehat kita sesuai gizi, itu adalah dengan mengetahui dan mengedukasi diri kita bahwa sebenarnya craving makanan manis itu tidak bisa menjadi satu-satunya solusi dari permasalahan yang ada. Galau itu sebenarnya adalah respon alami dari tubuh kita ketika kita menghadapi masalah, dan dampak dari galau adalah craving. Hal utama yang sebenarnya harus kita selesaikan adalah masalahnya dulu, bukan cuma cravingnya aja. Kita tuh sebenarnya nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya tubuh kita perlu makanan manis ketika kita galau. Tetapi kita bisa memilih sumber makanan sehat untuk craving. Misal, teman-teman bisa mengetahui jumlahnya. Yang dari mungkin jumlahnya banyak banget nih makanan manisnya, bisa dikurangi. Terus sumbernya, bisa sumbernya cuma dari coklat atau es krim, sekarang bisa divariasikan. Atau disubstitusi banget kayak kali ini kalau misalnya aku galau, aku ganti deh, aku nggak mau makanan manis dari es krim atau coklat, aku maunya dari buah, seperti itu. Jadi
teman-teman itu mengetahui solusi-solusinya dari gizi. Kalau misalnya teman-teman makan buah nih untuk menghadapi craving teman-teman, itu teman-teman gak hanya dapat vitamin dan mineral, tapi juga dapat serat nih teman-teman, yang juga pastinya bermanfaat untuk tubuh teman-teman. Seperti itu, Lauren. Oke, baik Kak Kiki. Jadi kita udah tahu ya teman-teman, yang dijelasin oleh Kak Kiki tadi, pertama-tama kita harus menerima perasaan galau terlebih dahulu ya Kak. Kemudian ada dari sisi psikologis yang dijelasin oleh Kak Kiki, itu kayak ngelakuin hobi, melampiaskan galaunya ke hal-hal positif gitu ya Kak. Kemudian juga dari sisi gizinya, yaitu mungkin mengkonsumsi buah yang manis-manis gitu ya Kak. Jadi kita dapat manisnya dan juga dapat manfaat dari buahnya gitu ya Kak. Oke Kak Kiki, selanjutnya nih Kak, mungkin ada nih dari teman-teman kita yang udah kecanduan kali ya Kak, kalau misalnya saat galau itu langsung perginya ke makan manis gitu Kak. Nah, menurut Kak Kiki kira-kira apa ya Kak kalau udah kecanduan ini dampaknya buat kesehatan mental dan fisik? Menurut Kak Kiki gimana nih Kak? Oke, Lauren, kalau misalnya kita menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa jadi lebih aware untuk kesehatan kita ya. Oke. Kiki. Kita tinjau dulu teman-teman. Sebenarnya gula itu kan merangsang perasaan bahagia kita ya. Nanti kan meningkatkan dopamin dan juga serotonin. Nah, pelepasan hormon dopamin itu tuh akan menyebabkan kita mengalami perasaan senang. Itu tuh terjadi di bagian otak yang disebut nucleus accumbens. Sorry ya kalau misalnya aku salah nyebutinnya, tapi itu yang aku tahu teman-teman. Nah, perasaan tersebut itu tuh nanti serupa dengan efek konsumsi kokain dan juga heroin. Jadi kalau misalnya teman-teman intake gula atau asupan gula, nanti dia akan memicu pelepasan hormon serotonin, hormon bahagia. Tapi stresnya itu cuma sejenak teman-teman, nggak berlangsung lama. Bahkan sebenarnya nggak menyelesaikan masalah teman-teman juga gitu. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya distraksi instan aja dari permasalahan yang teman-teman punya. Kebiasaan ngambil makanan manis ini nanti kan aku bilang ada efek kokain ya, kita jadi kecanduan. Kalau misalnya dari sisi psikologis kita bakal jadi kecanduan. Kalau dari sisi gizi atau kesehatan, konsumsi gula yang berlebihan itu ujung-ujungnya itu dapat menyebabkan masalah kesehatan teman-teman, terutama masalah metabolisme. Mungkin teman-teman yang paling umum teman-teman ketahui itu adalah diabetes gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu banyak konsumsi gula akibat teman-teman galau, nanti teman-teman bisa kena diabetes. Tentu kita nggak pengen itu terjadi ya, Lauren. Iya, benar. Seperti itu, Lauren. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa udah kecanduan makanan manis, boleh diberhentikan ya teman-teman, karena dampaknya itu juga berbahaya bagi kesehatan mental dan tubuh kita. Nah, terakhir nih Kak Kiki, pasti banyak yang susah move on dari makanan manis gitu ya Kak. Jadi menurut Kak Kiki gimana sih cara melepaskan ketergantungan ngemil manis saat sedang stres atau galau ini Kak? Oke, ini benar-benar ditunggu-tunggu sama teman-teman yang suka galau. Gimana caranya kita melepaskan ketergantungan dari makanan manis? Tadi di pertanyaan sebelumnya kan aku tinjau dari sisi psikologis dan juga gizi. Sebenarnya cara kita untuk menghilangkan atau mengurangi ketergantungan kita terhadap makanan manis yaitu dengan kita juga menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tinjau dari penyelesaian masalah. Misalnya kita memvalidasi perasaan kita curhat, kita melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan, olahraga, atau kita ke bantuan profesional. Itu tuh dari sisi psikologis. Nah, selanjutnya itu ada dari sisi gizinya. Cara yang terbaik teman-teman ketika craving itu adalah teman-teman tahu gitu, udah punya ilmunya kalau misalnya craving makanan manis ini merupakan respon alami tubuh. Itu normal, tetapi yang perlu diketahui adalah batasan-batasannya. Misalnya jumlahnya. Jumlahnya seperti ini. Biasanya teman-teman dalam sehari itu bisa konsumsi coklat 2 batang full. Itu ketika galau teman-teman bisa kurangi jadi 1,5, bisa kurangi jadi 1. Jadi kurangi perlahan-lahan jumlahnya sampai di ambang batas jumlah yang diizinkan gitu untuk tubuh teman-teman. Oke, tadi kan kita udah menilik dari jumlahnya, kemudian sumbernya. Sebaiknya kita juga memvariasikan sumbernya sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu selalu fokus untuk menyelesaikan cravingnya dengan makan es krim atau coklat, mungkin teman-teman boleh coba makan buah atau makan umbi-umbian yang juga menghasilkan rasa manis teman-teman. Kemudian bisa disubstitusi atau diganti secara total. Misalnya benar-benar pengen ganti es krim dengan buah-buahan seperti itu. Nah,
bagusnya teman-teman kalau misalnya untuk menyelesaikan galau ini teman-teman bisa mengkombinasikan dari dua sisi tadi, baik dari sisi psikologis maupun dari sisi gizi. Seperti itu, Lauren. Oke Kak, wah menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Nggak terasa udah di penghujung nih, kita udah bahas dari awal tadi apa itu galau, terus apa kaitannya dengan tubuh, sampai ke gimana tips melepaskan ketergantungan ngemil manis saat sedang stres atau galau yang udah dijelasin oleh Kak Kiki tadi ya, sangat jelas ya teman-teman. Oke Kak, mungkin ada closing statementnya dari Kak Kiki? Oke, closing statement ya. Kalau dari aku untuk materi kali ini, topik kali ini sangat menarik karena benar-benar relate buat anak muda. Aku harap teman-teman semuanya yang lagi ngerasain galau bisa segera menyelesaikan masalahnya, nggak cuma dengan konsumsi makanan manis, tapi juga masalahnya selesai semuanya, seperti itu. Dan juga kurangi ya teman-teman kecanduan makanan manisnya. Kemudian untuk acara hari ini, ASI Nutri, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman Kasrat yang udah memberikan aku kesempatan. Aku harap episode-episode dari ASI Nutri berikutnya bisa memberikan manfaat buat kita semuanya nih. Seperti itu, Lauren. Oke Kak Kiki, makasih banyak ya Kak atas insight-nya yang keren banget. Dari Kak Kiki kita tahu ternyata galau dan makanan manis itu punya hubungan yang lebih dalam dari yang kita kira gitu ya Kak. Buat Nutri People nih di rumah, semoga obrolan kali ini bisa jadi pencerahan dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Sampai jumpa di episode berikutnya ASI Nutri. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye.